Justru yang melakukan resistensi dan protes itu bukan mereka elit, bukan partai, bukan fraksi, bukan anggota dewan, tapi masyarakat secara langsung. Kalau kita lihat kan desain kelembagaan DPR sebetulnya kan dia setara sama eksekutif kan, normatifnya begitu. Tetapi fungsi realnya kalau kita lihat itu kan banyak fungsinya intermediari sebetulnya. Soal pajak misalnya, zakat disamakan dengan pajak dan macam-macam. Nah, isu-isu seperti ini kan sebenarnya lebih seksi ya untuk suatu gerakan protes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam juga buat Mas Adi Pratikno ya. Jangan pleset-pleset lah, Bang. Adi Prahitno. Ini si susu tumpah. Yo, Ingat lagi kita dulu. ingat. Susu tumpah. Ya. Ya, kemudian Mas Septa dari Universitas Paramadina. Saya lupa lembaga risetnya itu apa itu. Paramadina Public Policy Institute. Kemudian kalau Mas Adi kan politik apa Mas? Parameter politik. Parameter politik. Sekarang juga dosen di FISIP Ciputat. FISIP UIN lah. Iya, Pengen bilang Ciputat lah. Kayaknya gak rela diganti. Dulu kan kita manggilnya IAIN Ciputat kan, sekarang UIN. Ya, dulu IAIN kan suka dipleset-plesetin, Bang. Apa tuh? Ingkar Allah, ingkar Nabi katanya. Karena kan banyak pemikir yang dianggap liberal, sekuler. Cak Nur aja hampir sedikit kali dianggap kafir. Iya. Harun Ya, itu. Nasution juga kan. Masa lalu. Iya. Tapi kan pikiran-pikiran orang berkembang dalam memahami Islam, akhirnya, ternyata Cak Nur ini benar juga. Kan gitu ya. Jadi, kita ini mau ngobrol-ngobrol soal demo kemarin ya, tanggal 25, dan dapat info katanya besok mau turun lagi. Benar atau enggak nggak tahu. Tapi biasanya info-info segini cepat sekali menyebar kan. Kemarin itu kan sebenarnya lewat medsos ya. Kita akan turun begini macam-macam lah, kecewaan terhadap Prabowo, kecewaan terhadap DPR. Ada juga masih ada yang kecewa juga sama Jokowi. Macam-macam campur aduk. Makanya yang turun itu kalau kita lihat sedikit pendemo yang menggunakan jaket alma mater universitasnya gitu. Ya kan, yang dominan itu kan kemarin Universitas Veteran, UPN ya. UPN Jakarta. Ya ganti-ganti pemain lah. Mungkin tanggal 28 kalau jadi demo lagi mungkin masih bisa besar ya. Gitu. Gimana Mas Adi? Mas Adi sama mudah-mudahan. Kita ke Adi Praitno dulu, silakan. Ya, saya kira memang protes mahasiswa, masyarakat dan pelajar kemarin saya kira bagian dari eskalasi bentuk ketidakpercayaan kan kepada elit, salah satunya kepada DPR secara kelembagaan, karena ada fenomena politik yang saya kira cukup berjarak. Satu sisi publik itu kan dijejali dengan informasi banyaknya orang yang kesulitan mencari kerja, orang terjadi PHK kanan kiri, kemiskinan dan pengangguran sampai detik ini belum ada solusi. Dan pada saat yang bersamaan Ada solusinya. Wamennya masuk kena OTT. Iya, dan pada saat bersamaan kan kita dipertontonkan dengan informasi soal kenaikan gaji, soal ada yang joget-joget di pidato kenegaraan. Bagaimana respon kawan-kawan DPR menghadapi kritik, menghadapi protes itu dianggap tidak rasional.
Jadi bagi saya ini ada semacam anti klimaks sebenarnya dari kelompok-kelompok yang merasa marah dan kemudian tidak puas dengan DPR sehingga mereka itu melakukan protes dan resistensi yang saya kira kemarin itu termasuk demonstrasi yang cukup berani ya. Karena kan ada yang dibakar, ada yang kemudian, mobil kalau tidak salah kan mobil camat atau apa gitu yang kemudian digeruduk dan seterusnya. Yang kedua yang menarik kemarin itu, ini gerakan demonstrasi yang tidak terlampau berpola dan susah untuk dideteksi. Kalau sebelumnya protes itu biasanya dia mengatasnamakan mahasiswa dan BEM tertentu. BEM Indonesia, BEM Nusantara, Jabotabek Banten, BEM Jakarta, dan seterusnya, atau mengatasnamakan kelompok-kelompok organisasi seperti buruh, atau petani, atau nelayan. Dia menyampaikan agitasi dan propaganda ya. Tapi kemarin saya tidak menemukan semacam spanduk bersama yang dijadikan sebagai solidarity maker dalam membungkus bagaimana pergerakan politik mereka. Tiba-tiba anak sekolahan datang, ada mahasiswa yang juga pakai jas alma mater, ada juga kawan-kawan dari ojol, ada juga dari masyarakat biasa. Mereka tumpah ruah di depan DPR dan isunya hampir sama ya soal misalnya nih terkait dengan tunjangan DPR, soal segera sahkan rancangan undang-undang aset dan terusnya dan seterusnya. Saya menganggap saya baru nemu ada demo yang tidak berpola, tidak terkoordinasi, tidak di bawah satu bendera, tapi kemudian eskalasinya naik, kemudian ada kericuhan, ada kerusuhan, dan ada pembubaran. Kan itu yang terjadi Itu kemarin. tanda-tandanya apa tuh? Ya artinya apa? Ini bagian dari ciri-ciri new social movement. Jadi gerakan sosial baru itu tidak terlampau siapa penting, siapa tokohnya, siapa organisasinya, siapa bentuk, model perlawanannya. Yang penting orang yang merasa punya common sense, orang yang punya merasa dalam tanda kutip common enemy terkait dengan isu-isu tertentu, ada imbauan datang, demo tanggal 25 itu datang semua tumpah ruah. Kan ajakan demonstrasi itu kan, di media sosial kan cukup luar biasa, di TikTok terutama kan, Iya. di Facebook terutama kan itu kuat. Ajakan-ajakan demonstrasi itulah yang sepertinya membuat kenapa kemarin itu dari berbagai kalangan, berbagai elemen, mungkin tidak saling terkoordinasi, tapi dia melakukan protes yang sama. Kan itu yang muncul, Bang. Iya. Kalau gerakan-gerakan konvensional siapa tokohnya? Tokoh buruh, tokoh petani, tokoh nelayan. Dia punya figur sentral yang menjadi katalisator dan dianggap punya basis massa, kan begitu kan? Begitupun dengan mahasiswa, ada organisasinya, ada figur-figur kunci, presiden BEM, ketua senat dan seterusnya. Jadi kalau Kem kita lihat kemarin Mas Hadi ya, tidak ada yang bisa diajak bernegosiasi, lau karena nggak ada tokoh itu ya. Betul, DPR-nya bingung katanya, "Siapa ini yang menggerakkan?" Gitu. Nah, Mestinya kawan-kawan DPR tahu, mendeteksi siapa yang melakukan aksi dan protes itu. Tapi salah satu gerakan, sosial baru itu Bang, memang bagi mereka adalah semua aktor, bagi mereka itu adalah semua figur kunci, bagi mereka adalah semua katalisator bagaimana mendinamisasi resistensi dan perlawanan terhadap elit. Jadi setiap yang hadir ke tempat demo kemarin adalah merasa dirinya itu tokoh, merasa itu dirinya objek sekaligus subjek dalam perlawanan itu. Kan itu yang terjadi kan kemarin. Dan menurut saya berani sekali demonya dan dibakar itu Bang. Kita untuk ukuran mahasiswa nggak berani yang kayak gitu karena itu pastinya dianggap melanggar ketertiban kan ataupun lainnya lah. Tapi kalau saya sih kalau protes demo sih perkara biasa di kita biasa. kan. Yang mesti dihindari kawan-kawan yang demo itu hindarilah yang melanggar-melanggar hukum kan kasihan juga. Iya, iya. Kalau mereka itu kan harus berurusan dengan hukum. Kita semua marah, kita semua kecewa mungkin dengan perilaku elit kita ya, tapi sebisa mungkin hati kita juga teduh sekalipun kita kecewa dan marah kepada mereka. Ini nasihat seorang senior ya. Ini termasuk kecewa juga nggak mereka terhadap dapat bintang-bintang Mahaputra ini ya? Kemarin tidak disinggung isunya. Tidak singgung kan? Nah, yang menjadi tanda tanya per hari ini sebenarnya kenapa kok tiba-tiba DPR yang menjadi sasaran tembak ya? Nah, Itu yang juga saya bingung sebenarnya karena saya kira kalau kita mau jujur isu terkait dengan DPR selama ini sepi, tidak ada kegaduhan, tidak ada kericuhan, bahkan rapat-rapat sekalipun kan tidak pernah terekspos ke publik, ada dinamika dan ada gejolak. Tapi kok tiba-tiba muncul DPR, masalah tunjangan, dibubarkan dan seterusnya dan seterusnya. Saya juga berpikir kenapa DPR yang kemudian menjadi sasaran tembak dari kemarin itu. Bukankah persoalan kemiskinan itu bukan di DPR? Bukankah persoalan pengangguran itu bukan di DPR? Bukankah kalau ada tunjangan besar bukan di DPR muaranya? Ya lihatlah siapa menterinya yang ngasih anggaran, kira-kira begitu Bang. Nah itu yang kemudian per hari ini saya belum nemu tanda tanya. ya makanya sambil mencari-cari siapa dan apa, kita
ke Mas Septa dulu ya. Mas Septa, ini sebenarnya apa yang dikatakan Mas Hadi tadi, gitu juga lah kasus di Pati. Pati itu kan biasa-biasa aja. Tetapi si bupati ini menantang kan. Ada protes kecil dia terus menantang. "Ah, saya nggak takut 50.000 pun saya hadapi." Akhirnya besar. Nah, inilah mulutmu harimaumu ini kan. Begitu juga DPR. Sebenarnya orang biasa lah, oke, naik gaji orang ngomel-ngomel ya di medsos atau ya berapa orang gitu. Kalaupun mereka mau protes, protes yang dalam bentuk terbatas. Tetapi kan ada anggota DPR yang mengeluarkan statement bahwa kita bubarkan aja DPR ini. Nggak ada gunanya dengan berbagai macam narasi mereka. Tapi kan ada tuh satu anggota tuh Muhammad Sahroni kan dari Partai Nasdem ya. Kalau saya nggak salah ya. Gitu. Teman abang. Ya. Jadi kan dia bilang itu bahasa persisnya saya nggak tahu ya, tapi pokoknya yang meminta supaya DPR dibubarkan itu adalah sangat tolol ya gitu ya. Nah, mungkin Septa ini nampaknya kan ikat sama pendemo-pendemo ini ya. Para Madinah turun nggak kemarin? Sepertinya turun. Turun ya? Turun. Ada juga ya. Ciputat juga ada tapi pakai baju lain. UIN Ciputat. Malah kampus swasta sekarang agak lebih berani, Bang. Oh iya, karena gini, ini saya potong sedikit ya. Kadang-kadang bahaya juga. Adik-adik mahasiswa sekarang lihat seniornya misalnya bekas ketua BEM tiba-tiba jadi staf khusus menteri gitu kan. Jadi apa. Jadi mereka juga akhirnya tidak semua, tapi akhirnya begitu. Udah mulai sehingga selesai S1 itu dapat posisi strategis. Iya. Nah, ini juga yang melemahkan. Kalau swasta kan nggak Nggak ada beban. beban. Relatif ya. Heeh. Oke. Ya, saya mungkin sedikit agak ini juga ya, nyinggung konteks besarnya dulu, Bang, ya. Ya, kalau kita lihat isu belakangan ya yang muncul itu memang secara sosial ini agak ada yang sedikit butuh penjelasan ya, kenapa tiba-tiba DPR yang diserang sebetulnya. Ya, kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas sebetulnya kan ada beberapa hal yang justru menurut saya lebih substansial untuk dikulik gitu ya. Isu komisaris misalnya yang disinggung sendiri oleh Presiden Prabowo. Tentu itu kan bisa mendapatkan, itu bisa menjadi katalisator juga. Nah, tapi di sisi lain kenapa DPR, saya kira memang publik secara umum ini kan pemahamannya itu kan tidak sekompleks Mas Hadi misalnya yang dosen gitu ya. Nah, DPR ini kan memang di satu sisi agak dekat ya, mudah orang memahaminya. Ketika di-frame itu tidak terlalu susah di-frame. Kalau kita lihat dari segi signifikansi dari jumlah uang segala macam, saya kira fakta misalnya dari Danantara sendiri yang sudah ngomong bahwa kerugian BUMN itu besar sekali, lebih dari 50% itu merugi, tetapi mereka mendapatkan tunjangan yang luar biasa besar. Nah, itu saya kira padahal mereka tidak melalui proses politik ya yang seberat anggota DPR gitu. Anggota DPR di sisi lain kita juga tahu bahwa tidak mudah untuk masuk ke situ dan butuh biaya yang mahal, dan saya kira ini satu sama lain saling terkait ya. Bagaimana kemudian hasilnya seperti yang kita lihat. Nah, mahasiswa sendiri saya kira di sisi lain juga kita perlu agak melihatnya lebih komprehensif juga bahwa gerakan mahasiswa pun ada agak parsialitasnya juga ada saya kira. Karena misalnya ketika bicara pemilu misalnya relatif kita tidak mendengar suara dari mahasiswa mengadvokasi gerakan anti politik uang misalnya. Karena bagaimana hasilnya itu sangat terkait dengan bagaimana proses politiknya saya kira kan. Nah, ini saling terkait. Nah, itu yang saya kira
perlu dilihat secara lebih luas. Nah, kalau secara teori, kebetulan saya studinya memang gerakan sosial, Bang. Jadi agak kebalik dari Mas Hadi tadi. Jadi justru Mas Hadi sosial gerakan. kalau teori gerakan sosial itu, kalau yang modelnya tidak terorganisir, natural, itu justru model lama. Dan itu dia struktural sifatnya. Jadi dia triggernya adalah masalah struktural. Dan itu ya kemiskinan tentunya. Dan biasanya sangat tergantung bagaimana respon dari yang dikritik ini, yang seperti yang Abang bilang tadi, counter actionnya seperti apa. Nah, biasanya yang paling cepat eskalasinya itu kalau responnya represif. Nah, itu bisa, apalagi kalau sudah ada martirnya nih, ada korban, kasus Mesir, itu kan modelnya begitu, ada yang meninggal, tiba-tiba gerakannya menjadi meluas. Nah, kalau yang new social movement itu justru dia punya yang namanya SMO ya, Social Movement Organization. Nah, itu dia punya jangka panjang, punya agenda yang rapi, kemudian dicicil, ada framing yang teratur, misalnya gerakan gender, itu SMO, Social Movement Organization. Nah, kalau yang ini nih, sekali lagi, apakah 28 ini akan terjadi atau tidak, itu sebetulnya sangat tergantung counternya. Kalau counternya tidak strategis, termasuk tadi seperti yang Abang bilang tadi, ini eskalasinya bisa meningkat. Ya jadi mungkin SMO itu nggak cocok di Indonesia ya. Kan belum sampai pada tingkat itu masyarakat kita atau mahasiswa kita. Masih sangat bergantung kepada triggernya, isunya kan gitu. Nah, mungkin kalau kita bicara di beberapa negara, ya Malaysia katakanlah, kemudian termasuk Turki kemarin sampai jutaan orang turun. Nah, di beberapa negara yang ya mungkin di Eropa, di Amerika, Australia, mungkin sudah dengan pendekatan itu ya, gitu. Nah, dengan isu isu lingkungan saja mereka tuh udah bisa bergerak. Lingkungan tuh SMO tuh. Nah, New social. ya. Tapi kan kalau kita lihat di sini ini nampaknya ya seperti Mas Hadi bilang tadi, membingungkan juga. Siapa ini di belakangnya? Siapa pemainnya? Ada pasti kan? Ada, tapi tidak seperti sebelumnya yang kita tahu gitu. Ada tokoh BEM-nya, ada tokoh ini, tokoh ini. Terus kita kan bisa lihat, ini tokoh BEM ini afiliasinya kemana? Siapa di atasnya lagi? Atau organisasi buruh gitu ya. Organisasi buruh gitu. Biasa kan orang-orang ini yang dipanggil ke istana untuk negosiasi kan gitu. Dalam pengalaman, beberapa kali pengalaman kan seperti itu. Nah, jadi sementara gerakan-gerakan kayak kemarin itu memang agak sulit dipantau. Walaupun ada yang ditangkap, 15 orang. Ya, sempat ditangkap. Nah, jadi menarik memang kenapa? Kalau kita kan sudah banyak isu bahwa DPR ini sebenarnya udah capek orang mengkritik DPR. Tidak ada, nggak jelas undang-undang yang strategis seperti undang-undang perampasan aset nggak selesai. Tapi kalau yang hal-hal yang lain bisa lebih cepat selesai kan gitu. Nah, jadi kekecewaan orang terhadap institusi DPR ini kan sebenarnya udah merata gitu. Nah, jadi Mas Hadi melihat ke depan ini seperti apa, Mas Hadi? Artinya kalau DPR begini terus, kan pasti gerakan-gerakan ini akan gelombang ini kan akan terus besar kan? Gitu. Kalau ditanya soal bagaimana proyeksi ke depan, soal masa depan negara kita, itu versusnya bukan dengan partai, bukan dengan fraksi, bukan dengan anggota dewan yang selalu mengklaim check and balances, tapi negara itu versus society dan versus student. Jadi yang dilawan itu adalah kelompok-kelompok gerakan sipil dan mahasiswa, termasuk pelajar lah. Karena kita ini kan cukup latah sebenarnya dengan istilah
stabilitas adalah kunci. Jadi ketika semua elit, semua partai itu berkongsi dan bekerja sama, seakan-akan semua persoalan selesai. Tidak sesederhana itu. Itu bobo otoriter itu. Enggak, bangunan politik kita memang bangunan politik gotong royong. Maksud saya kan stabilitas sebagai kunci itu bobo otoriter sebenarnya. Iya, karena memang kita itu meyakini bahwa protes itu dianggap sesuatu yang aneh. Ya. Perlawanan, kemudian kritik itu dianggap sebagai suatu hal yang salah. Bukan obat, bukan vitamin. Makanya semua orang ketika menyatakan diri berkoalisi dengan kekuasaan hari ini, partai, fraksi, mostly anggota dewan, orang kan menganggap semua persoalan itu selesai, apapun persoalannya. Tapi ingat, di tengah stabilitas itu ada yang disebut dengan sebuah persoalan-persoalan serius. Apa? Justru yang melakukan resistensi dan protes itu bukan mereka elit, bukan partai, bukan fraksi, bukan anggota dewan, tapi masyarakat secara langsung, tapi mahasiswa secara langsung, tapi bahkan anak-anak muda seperti anak-anak siswa itu yang langsung melakukan protes. Saya menyebutnya ini semacam gerakan politik tanpa pola, Bang. Mendeteksi kemarin itu sulit. Saya kebetulan ada di Senayan kemarin, di sekitar itu. Ngompor-ngomporin apa? Enggak, Pak. Enggak. Kita habis jogging berapa putaran di GBK. Oh gitu. Ini kok tiba-tiba banyak sekali adik-adik kita yang siswa datang dari mana gitu, demo. Ada mahasiswa yang pakai jas demo. Keluarnya nggak pakai jas, tapi dekat-dekat DPR dia pakai jas. Ojek online lagi jalan. Ada ojek online. Betul. Kalau dulu kan kita tahu kibaran bendera dan spanduk dari aliansi demonstrasi kan kelihatan. Aliansi Buruh Bersatu, Aliansi Mahasiswa Bersatu, BEM Nusantara, BMSI, BAM Jabodetabek dan seterusnya. Kemarin sulit. Jadi bendera besar yang menaungi mereka dalam melakukan demonstrasi itu nggak kedetek. Jadi kalau kawan-kawan DPR itu menganggap ini siapa yang menggerakkan, nggak tahu. Jangankan DPR, kita aja nggak tahu gitu loh, Bang. Artinya apa? Kalau kita mau menjelaskan agak sedikit secara sederhana, ini kan dari efek dari melubernya informasi-informasi di medsos. Ajakan demo ini lama. Kita tahu bahwa sebenarnya tanggal 25 itu ada gerakan buruh yang juga akan melakukan protes dan demonstrasi bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh provinsi. Tuntutannya adalah tuntutan lama, Bang. Tentang misalnya jaminan hidup, termasuk juga soal upah minimum minta ditingkatkan dan seterusnya. Tapi karena muncul gerakan ini kepung DPR, minta DPR dibubarkan, sepertinya kawan-kawan buruh membatalkan demonya. Dan mereka akan mengagendakan ulang demonya tanggal 28. Jadi yang demo kemarin itu kenapa tidak terdeteksi? Karena memang tidak ada tokoh dan figur kunci yang kemudian bisa disorot. Kan dulu misalnya ada BEM nih, Presiden BEM UI, Presiden BEM Trisakti, Presiden apalagi IPB, UIN gitu ya, macam-macam lah. Kemarin nggak ada. Kita mencari figur sentral yang menjadi penggerak dalam demonstrasi itu nggak ada. Kalau saya lihat penggeraknya TikTok ya. Ya itulah yang terjadi. TikTok sama Facebook itu yang kencang. Itulah yang saya sebut, Bang. Kalau kita membaca bagaimana ke depan, ya negara ini akan melawan kelompok-kelompok kritis. Dan kelompok-kelompok kritis itu tidak bisa diintervensi. Banyak sekali, Bang. Kalau elit-elit kan gampang. Kalau partai yang lolos ke parlemen gampang, kan tinggal dihitung berapa partainya. Jadi penetrasi dan persuasinya mungkin selesai dengan negosiasi kekuasaan. Tapi kelompok-kelompok kritis dan civil society juga selesai. Dan bahkan kan juga muncul ada dugaan ya bahwa aliansi-aliansi mahasiswa kan juga sering terbelah. Ada yang kritis, ada yang kemudian tegak lurus yang Abang bilang itu menjadi bagian dari pemerintah dan kekuasaan. Nggak ada soal pilihan politik. Tapi kalau yang kayak kemarin susah itu penetrasinya. Mahasiswa nggak ada urusannya dengan BEM, demo-demo aja. Nggak ada urusannya dengan kampusnya, mau negeri, mau swasta, demo-demo aja. Protes-protes aja. Toh ini bagian dari penyampaian aspirasi. Kemarin, Bang, waktu demo itu saya kebetulan pulang naik ojek. Ojek online nih. Ini kok kebetulan semuanya. Ya kan kita beredarnya di situ. Kan kemarin jalanan pada ditutup, Bang. Jangan terus yang ketiga dengan kebetulan. Beda. Kalau 3 udah ini mirip-mirip sunah Nabi, Bang. Enggak, ini enggak. Saya pulangnya emang naik ojek. Ya karena memang hujan deras kan, sore hujan deras. Jalanan banyak ditutup. Ojeknya banyak banget ngomong, Bang. Saya sebenarnya nggak terlalu mau ngomong. Oh ini kok ada apa abang-abang ojek canggih kali ngomong politiknya. Saya tanya, pernah ikut demo, Bang? Dia 4 kali ikut demo, Bang. Yang kemarin dia ikut demo. Yang dia ikut demo itu pernah demo kenaikan BBM. Yang terakhir itu nolak ini revisi undang-undang ini pilkada. Iya, dia bilang kayak gitu. Apa yang membuat abang itu begitu? Pertama saya juga sering lihat medsos, dia bilang ajakan-ajakan demo dan protes. Ingin merasakan demo itu kayak gimana?
Nah yang kayak gitu, Iya. itu nggak kedeteksi Bang, datang-datang Untung aja. dia bilang, "Saya kepengen gimana rasanya digebuk polisi ya." Jangan dong, jangan, kasihan. Iya. Nah itu yang saya kira, gerakan-gerakan kita. Makanya sekali lagi ke depan itu rakyat itu punya cara Bang, untuk bagaimana, memprotes elit termasuk juga anggota dewan. Sebenarnya kalau yang diprotes soal anggota dewan kan tunjangan-tunjangan, bagi saya substansinya adalah substansi lama kok. Anggota dewan dapat fasilitas rumah dinas itu kan biasa Bang, sejak anggota dewan ini ada, kan begitu. Kan rumah dinasnya ada di Kalibata itu. Kan, sekarang udah nggak ada, Untuk wamen sekarang, eee, Oh, dialihkan untuk wamen. semuanya. Iya, kan itu 500 rumahnya. yang Kalibata, kan disebar itu kan. Nah, Yang enggak Kalibata disebar, satu komplek itu ada yang 300, ada yang di bawah, ada yang atas kan. 400 sama 100. Kalau itu Iya. kalau memang betul itu difungsikan untuk wamen, berarti informasi yang sampai ke publik nggak benar dong. Kenapa itu tidak dipakai untuk, dinas, anggota dewan? Karena udah dianggap tidak layak, maintenance-nya kemahalan. Makanya dikembalikan kepada Itu negara, kan aset dikelola. Kementerian Keuangan sebetulnya kan. Betul, dikembalikan. Tapi satu hal, kalau sejak awal dikomunikasikan bahwa anggota dewan periode 2024-2029 sudah nggak lagi dapat tunjangan rumah, nggak ada rumah dinas, sebagai kompensasinya ada uang sewa. Kalau itu dikomunikasikan baik-baik saya kira mantep Bang, orang nggak bakal rusuh-rusuh kayak gini kok gitu, nggak akan protes-protes kayak Jadi gini. memang ini kalau kita lihat kan, satu kondisi ekonomi kita, kemudian kondisi yang Mas Adi bilang tadi kondisi sosialnya, ya kan? Kehidupan buruh, ASN, guru dan macam-macam itu kan masih menjadi masalah, ya. Nah kemudian ditambah lagi tiba-tiba ada kenaikan, ini kan jealous nih, cemburuan. Oh, tiba-tiba anggota DPR ini enak-enaknya udah gaji besar dapat tunjangan lagi 50 juta kan. Iya. Nah, kemudian mengejek pula lagi anggota DPR-nya dengan joget-joget segala macam. Oh, makin marah. Nah, kita harus tahu, kita ini kan sekarang dengan era media sosial ini harusnya kan lebih berhati-hati kalau menjadi pejabat negara itu kan, gitu. Nanti orang akan protes nih, Prabowo sekarang kan nggak pernah joget-joget lagi ya. Kalau joget-joget nanti orang protes lagi gitu. Kamera harus dimatiin dulu. Perhatiin dulu. Dan nggak perlu lah, saya kira gini, dalam kehidupan prihatin seperti sekarang ini, ya, terutama dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat kita seperti ini, ekonomi bangsa kita dan negara kita seperti ini, jangan tunjukkan sikap-sikap yang bersenang-senang, ya kan? Sehingga rakyat bilang, "Nih orang kok bersenang-senang, kita susah." Makanya. Bahkan kalau perlu ketawa pun dibatasi, ya kan? Mmm. Dibatasi. Karena apa? Ya, sebenarnya sikap-sikap seperti itu sikap menghargai dan merasakan bagaimana pedihnya kehidupan masyarakat. Itu wejangan aja. Weh, jangan dari senior. Senior yang pernah di Senayan. Nah, kalau saya ke Mas Septa begini. Iya. Sebenarnya yang namanya politik kan bisa engineering. Iya. Ada juga pikiran bahwa jangan-jangan Manufactured ya. yang kemarin itu ini adalah ada aktor intelektual lain yang tidak ketahuan. Iya. Bisa person, bisa institusi yang berkepentingan dengan situasi sekarang ini, ya, kemudian terjadilah demo. Ada kemungkinan, ini pikiran ya, kalau ke dalam intelijen kan selalu berpikir seperti itu ya. Jangan-jangan nih ada demo yang besar, Iya. yang memang pihak intelijen sudah mendapatkan informasi bahaya. Oleh karena itu kita bikin aja yang kecil ini, supaya yang besar itu mikir. Itu bisa jadi, Very possible. ya kan? Itu satu. Kedua, fungsi intelijen itu kan memang untuk menciptakan stabilitas. Kan gitu, fungsi intelijen. Kalau tidak ada gerakan politik, bagaimana dia mau mengukur stabilitas? Ya kan? Kalau ada gerakan politik kemudian bisa diamankan, ya kan? Bahasa Mas Adinya dipukul mundur misalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia bisa menjaga, bisa tahu stabilitas itu, indikator stabilitas itu apa. Karena memang
lab-nya intelijen kan gerakan politik. Ya. Gitu. Nah, Mas Prata melihat seperti apa? Ya, sebelum saya ke sana. Jadi dalam gerakan sosial, teori gerakan sosial ini saya agak teriris dulu sebentar ya. Iya ya, nggak apa-apa, banyak-banyak teori. Jadi ada ya sosiolog besar itu yang ahli gerakan sosial namanya Charles Tilly. Itu gerakan sosial akan punya eskalasi yang luar biasa. Prasyaratnya itu dia mampu menciptakan yang namanya clear cut boundaries. Batas yang tegas. Who is friend, who is enemy. Gitu kan. Nah, enemy ini nggak bisa banyak-banyak. Ya, gitu kan. Nah, kalau kita lihat belakangan isunya banyak banget ini. Banyak, ada 10. Banyak gitu, ada 10, ada berapa gitu kan. Ini tambah lagi DPR, ya kan. Ini akhirnya menciptakan pecah ini konsentrasinya ini. Jadi orang tuh justru saya lihatnya makin bingung ini blaming-nya ini mau kemana sebetulnya. Siapa yang kita salahkan gitu. Nah, saya kira kalau dilihat dari segi itu saya agak pesimis gerakan ini akan betul-betul bisa menjadi besar begitu ya. Karena syaratnya itu dia harus mampu enemy-nya ini harus di ini dulu ya kan. Common enemy. Common enemy-nya siapa ini gitu. Nah, dan nanti dia perlu menciptakan yang namanya jargon-jargon itu kan. Nah, ini kan sebetulnya dimulai dari public uproar. Itu kan syaratnya kan orang gerasa-gerusu marah, cari duit susah. Itu kan public uproar. Ya. Nah, ada kemarahan. Tapi kemarahan ini tidak otomatis menjadi terorganisir gitu kan. Nah, itu kemudian tahapannya ke situ. Nah, kalau dilihat dari sisi framing dan counter framing. Nah, kita kan sosial media tadi udah dibahas, sangat penting di sini. Nah, tapi di sisi lain juga framing yang menggunakan sosial media ini dia menggunakan algoritma. Algoritma ini memungkinkan sekali sebuah isu di engineer itu sangat mungkin. Gitu ya. Bahkan dalam skala yang masif itu sangat dimungkinkan saya kira. Nah, saya sendiri juga sangat menekuni sosial media, mengikuti tiap hari begitu ya. Nah, misalnya saya belum cek misalnya model drone MP itu bisa dicek sebetulnya kalau ada isu yang tiba-tiba itu rise-nya itu gitu ya, steeply rise gitu. Itu ada ciri-ciri dia di manufacture. Ya, jadi di engineer istilah Abang tadi itu. Nah, di situ saya kira kekuatannya, intelijen segala macam. Kalau di sisi pemerintah dia butuh menciptakan stabilitas, tapi dari segi musuh dia sebaliknya butuh distabilitas gitu kan. Jadi orang-orang yang kritis, orang-orang yang ini perlu dipecah gitu. Nah, ketika mereka pecah, nah ini disitulah nanti gerakan ini tidak akan bereskalasi untuk menjadi kekuatan yang lebih besar begitu. Nah, juga kalau dia dasarnya itu modelnya lebih ke klasik social movement, collective action, itu biasanya dia akan mengalami kesulitan ketika posnya gitu ya. Misalnya ketika dia mencoba untuk membuat itu menjadi SMO. Kasusnya itu jelas 212 itu. 212 itu dia berhasil menjadikan itu sebagai collective action, tapi gagal di SMO-nya. Karena bertengkar kan, rebutan semuanya. Rebutan siapa yang paling tinggi, siapa yang paling berhak mengklaim sebagai tokohnya segala macam. Di samping dari sisi musuhnya juga diculik satu persatu gitu kan. Nah, itu kemudian gagal menjadi SMO. Nah, kalau yang model yang agak berhasil itu sebenarnya PKS. PKS itu yang disetujui oleh Profesor Burhanuddin Muhtadi itu kan. Nah, itu dia berhasil menggabungkan antara SMO dan partai politik. Dia agak sulit juga besar, tetapi dia akan agak lebih sustain karena pendanaannya lebih jelas, sumbernya apa segala macam gitu. Iya, Bang. Ya, jadi kalau kita lihat ini ya, kasus yang berkembang sekarang, isu-isu yang berkembang sekarang. Sebenarnya kan harusnya
arahnya kan lebih ke pemerintah. Ya, misalnya walaupun persoalan beban guru apa yang diucapkan oleh Sri Mulyani, tetapi kan tidak seperti itu. Itu hoaks katanya, Pak. Ya, sebenarnya ada kata-kata itu di dalam pidatonya dia, ada pidato bahwa beban itu dalam konteks dana 20% dana APBN. Penggunaannya itu kan gaji guru, gitu kan. Kemudian, infrastruktur sekolah, kan itu. Gaji guru, pokoknya bukan untuk hanya sedikit digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikannya. Itu maksudnya Sri Mulyani itu begitu. Tapi kan terus terang saja yang beredar bahwa guru sebagai beban, kan gitu. Yang beredar di media sosial. Ada deep fake-nya, ada itu betul ya? Banyak lagi kan Ya. soal bagaimana soal pajak misalnya. Zakat disamakan dengan pajak dan macam-macam. Nah, isu-isu seperti ini kan sebenarnya lebih seksi ya untuk suatu gerakan protes. Karena itu langsung menyentuh kehidupan masyarakat soal pajak dan macam-macam. Tapi mungkin tadi karena tokohnya lebih senang main di DPR. Iya kan? Nah, disinilah kita harus Lebih simbolik ya kan? kita harus bertanya lagi, ya kan? Memang supaya DPR menjadi korban gitu kan. Jadi yang satu sisi aman. Iya. Ya dialihkan ya. Paling nggak eksekutif yudikatif aman, legislatifnya nggak aman kan. Iya, legislatifnya jadi riweuh sekarang nih. Gimana Mas Adi? Ya gini, kalau kita berharap seperti gerakan-gerakan sosial besar ya, ada ideologi, ada penokohan dan organisasi yang mapan, nggak akan ada demo di Indonesia. Yang concern pada isu lingkungan siapa sih di Indonesia? Paling Walhi sama Jatam. Yang concern pada isu kenaikan BBM dan protes kalau ada tunjangan anggota dewan siapa coba? Nggak ada yang terlembaga. Itu muncul secara spontanitas dari kalangan aktivis, pegiat demokrasi dan BEM dan mahasiswa secara umum. Jadi kalau kita mau pakai pendekatan teori, karena isunya ini adalah kesejahteraan, ini bisa pakai pendekatan Griffin teori. Ini teorinya sangat Marxis. Ada orang susah, ada orang lapar, sementara yang kaya semakin berlipat ganda duitnya. Protesnya di situ. Tapi kalau ditanya apa organisasinya, nggak nemu di kita, Bang. Organisasi-organisasi yang peduli pada isu perempuan siapa? Dulu ada Kapal Perempuan. Komnas nggak kita harapkan dan bahkan kita tidak pernah nemu bagaimana keberpihakan mereka misalnya terkait dengan protes-protes politik kan belum pernah kelihatan secara umum. Dan bahkan kalau buntoh betul misalnya yang disampaikan tadi studi-studi bahwa PKS itu dari bagian gerakan sosial, mungkin betul, tapi sebelum PKS jadi partai. Karena mereka itu adalah gerakan tarbiyah, gerakan liko dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu musola ke musola yang lain, isunya Palestina, sangat Islamism. Tapi ketika PKS menjadi sebuah partai politik, nggak kelihatan mereka itu demo dan protes. Sama aja dengan yang lain. Sama aja dengan yang lain, kenakan BBM juga setuju, kadang juga nolak. Ketika ada revisi undang-undang terkait dengan pilkada juga mereka setuju, diam juga ketika ada isu-isu sensitif yang terkait dengan kebijakan rakyat. Kalau kita mau jujur sebenarnya Bang, yang memainkan isu pertama kali, isu-isu Islamisme itu PKS. Palestina itu mainan PKS dari dulu. Bagaimana concern mereka membangun jamaah dan tarbawinya melalui liko-liko yang sangat konsolidatif adalah pembelaan terhadap kelompok-kelompok muslim yang dianggap didolimi. Salah satunya Palestina. Jadi kalau per hari ini negara kita, kelompok tertentu berpihak kepada Palestina, itu hanya mempertebal bagaimana posisi politik PKS. Dan bahkan waktu awal-awal PKS itu muncul sebagai sebuah gerakan politik, 99 jadi partai, disebut Wahabi Bang. Taliban, celana cingkrang, dianggap isunya aneh-aneh dan tidak down to earth. Kan begitu. Itulah yang saya kira memang kalau kita menggunakan terminologi gerakan sosial secara umum, di kita nggak nemu, sorry, yang fokus pada isu lingkungan Walhi, Jatam. Apakah kawan-kawan Walhi dan Jatam pernah demo dan protes? Nggak pernah kita lihat. Bahwa mereka melakukan advokasi, ya. Bahwa mereka misalnya melakukan pendampingan terhadap korban-korban lingkungan, iya. Tapi protes dan resistensi mereka terkait dengan kebijakan pemerintah yang eksposurnya itu kelihatan ke publik berupa gerakan massa, nggak pernah kelihatan, Bang. Satu-satunya di Indonesia itu sebagai gerakan sosial ini tanpa bentuk. Seperti BEM. BEM kan tanpa bentuk, Bang. Presidennya berganti setiap tahun sekali.
isunya macam-macam, mulai dari kenaikan BBM, mulai dari tunjangan, mulai dari kinerja pemerintah, suka-suka BEM. Mulai undang-undang KPK. Iya betul, revisi undang-undang KPK, undang-undang ITE, KUHP, Omnibus Law, dan seterusnya. Kalau ditanya model seperti apa BEM, nggak jelas. Dan bahkan BEM itu sangat tergantung siapa yang jadi presiden BEM-nya. Kalau presiden BEM-nya iman politiknya oposisi, dia akan demo tuh. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Tapi kalau presiden mah itu agak sedikit moderat, menganggap kekuasaan itu adalah partner, jangan berharap. Sekalipun ada kenaikan BBM, ada revisi undang-undang ITE, KUHP, dia akan diam. Karena menganggap itu adalah suatu hal yang lumrah disupport. Oleh karena itu, kalau kita membayangkan argumen-argumen ideologis yang agak sedikit besar misalnya, di kita nggak nemu sebenarnya. Bahkan gerakan-gerakan yang seperti yang cukup fenomenal seperti 212, nggak ada sekarang wassalam kok. Cari orangnya juga nggak ada kan. Artinya banyak sekali gerakan-gerakan besar di kita yang mengumpulkan massa ribuan itu memang hit and run, hilang timbul hilang timbul. Sekarang bisa uji tuh, 212 bisa demo nggak? Nggak yakin saya itu. Bisa mengumpulkan jutaan massa. Karena 212 itu bukan murni 212, ada sekali banyak kepentingan. Saya kebetulan ada risetnya kan, karena kebutuhan dosen saat itu. Banyak sekali, semua partai yang sebel sama Ahok kumpul di situ. Orang-orang Islam yang bukan hanya di Jakarta, sewa tempat segala macam di Jakarta, ngumpul di situ. Nah, setelah tak ada isu Ahok, bisa tidak 212 ini mengorganisir isu-isu Islamisme seperti keberpihakan kepada Palestina? Saya tidak terlampau yakin. Karena memang di kita itu gerakan besar itu tumbuh dan hebat tergantung isunya, tergantung siapa yang menggerakkan, termasuk juga logistiknya. Kan itu yang sebenarnya terjadi. Saya menduga kemarin ini pasti ada orang yang punya intensi, ya gerakan-gerakan kira-kira begitu, menganggap ya DPR nggak perform, DPR lagi nggak oke. Oke lah mereka itu punya pembelaan, sudah selayaknya harus mendapatkan gaji yang berlimpah, tapi treatment mereka menghadapi protes politik kan seharusnya wise dong, bijak dong. Bukan dilawan dengan joget-joget, bukan dilawan bahwa apa sih 50 juta nggak cukup itu, masih kurang, nombok bahkan kalau sewa rumah sebulan. Tidak ngeluh misalnya dari Bintaro ke Senayan itu macet misalnya. Itu nggak bijak, kan itu yang sebenarnya menimbulkan kemarahan. Mungkin ada orang-orang tertentu, lembaga tertentu, siapapun lah yang tidak merasa happy dalam konteks itu. Tapi betul Bang, tadi ini belum klimaks kita itu nemu satu argumen bahwa sebenarnya apa yang mau dijelaskan dengan demo ini? Kenapa tiba-tiba DPR? Karena persoalan eksekutif saya kira juga yang kita singgung di awal juga banyak sekali. Kebijakan-kebijakan yang sangat kontroversial baik dari omongan menteri, wakil menteri, dan seterusnya. Saya khawatir gitu ya, isu soal pembubaran DPR itu adalah bagaimana menciptakan sistem presidensialisme yang sungguhnya. Jadi DPR itu nggak perlu diomongkan, yang penting apapun yang dilakukan oleh eksekutif itu benar, tanpa kontrol. Saya ketika muncul isu terkait dengan pembubaran DPR, saya tidak setuju. Ada DPR aja kan ada orang yang masih berusaha untuk memperpanjang masa jabatan. Ada yang juga mengklaim ingin jadi presiden seumur hidup pada periode-periode sebelumnya. Yang kita kritik hari ini adalah perilaku individu anggota dewan cenderung tidak memberikan sikap kritis ketika ada resistensi dan aspirasi dari masyarakat. Tapi secara kelembagaan ini tentu kita butuhkan Bang, untuk mengawasi, untuk menggait, dan terutama untuk check and balances, supaya kekuasaan itu tidak abuse. Kan trias politika itu adalah buah pikiran supaya seorang pemimpin, seorang raja itu bukan tanpa kontrol. Tapi seorang raja dia dikritik, harus dikontrol, dan kupingnya harus tebal. Maka muncul legislatif sebagai lembaga, member of parliament, dia berle, tujuannya adalah mengkritik dari pemerintah. Kalau dibubarkan DPR-nya Bang, saya menduga ke depan, eksekutif-eksekutif itu jabatan bisa minta seumur hidup Bang. Jangan-jangan menteri juga minta seumur hidup, pemimpin-pemimpin minta seumur hidup, kepala-kepala daerah juga mimpin seumur hidup. Jadi saya katakan ke kawan-kawan itu, di medsos terutama, jangan terpengaruh dengan isu pembubaran DPR secara kelembagaan. Kita samalah kalau marah ke anggota dewan. Kita samalah kalau tidak happy dengan anggota dewan yang belakangan ini ya terlihat tidak ada fungsinya, tidak kelihatan keberpihakannya. Tapi kalau soal kelembagaan harus dibubarkan, saya nggak setuju. Kan sekalipun misalnya anggota dewan kita itu hampir 100% menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Tapi kalau kita lihat rapat
di komisi-komisi kan adalah resistensi. Kemarin soal ojol kan ada tuh 1, 2 anggota dewan yang kelihatan agresif membela. Itu fungsinya anggota dewan, meski harus kita akui mostly kebanyakan dari mereka kan memang tidak pernah punya sikap secara tegas. Ketika ada revisi undang-undang ini, undang-undang itu, protes kanan, protes gitu, nggak ada pembelaan. Kalau ini dianggap sebagai bagian penting membangun demokrasi, ya perbaiki kinerjanya, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Problemnya adalah saya khawatir kawan-kawan di DPR itu hanya mau mendengar kalau ada demo, Bang. Kalau nggak ada demo nggak mau dengar. Itu yang kita khawatirkan. Itu pun dengarnya sepintas saja. Artinya apa? Ini kan tugas dari teman-teman yang demo. Demo sekali akan didengarkan, setelah itu nggak demo tidak akan didengarkan. Kan itu aja, Bang. Maka rumus dasarnya adalah kalau ingin didengarkan aspirasi dan tuntutannya, sering-sering demo. Sering-sering demo, kalau ngoceh di medsos nggak didengar, Bang. Viral-viral di medsos nggak didengar kok sekarang. Tapi kalau datang ke DPR goyang-goyang kira-kira begitu, turunkan, ada kemungkinan itu didengarkan. Itulah yang saya kira, saya khawatir kawan-kawan yang ada di Senayan itu ada treatment yang berbeda. Kalau pemakzulan cepat sekali responnya, Bang. Padahal forum purnawirawan itu kan jumlahnya nggak banyak-banyak amat, adalah puluhan ya. Tapi jumlah massa yang seringkali protes lah undang-undang ITE, Cipta Kerja. Jarang sekali disinggung di forum-forum resmi mereka ya. Saya nggak tahu, apakah harus dengan cara demo suara di bawah ini bisa didengarkan. Tapi itulah yang kemungkinan akan terjadi ke depan. Ketika lembaga kedewanan itu tidak menerjemahkan keinginan masyarakat, maka rakyat itu punya jalan sendiri untuk melakukan protes. Dan mereka susah diatur, mereka itu susah didikte, dan mereka itu susah dikendalikan, bahkan oleh elit siapapun. Dan itu yang terjadi kemarin. Ya semoga saya tidak salah kira-kira. Ya, ya, Edi Praitno mana boleh salah. Jangan begitulah. Iya. Bercanda. Udah selesai. Belum. Belum. Kita kan mau tanya lagi saya. Ini kan persoalannya begini, bahwa problem DPR ini kan banyak. Tentu kalau kita tarik ke dasarnya, ya tentu ini problem partai, ya kan? Karena rekrutmen anggota DPR tentu dari partai kan gitu, itu semua orang udah tahu. Iya. Nah, kalau kita geser lagi, kita perpanjang nih persoalan partai politik berkaitan dengan DPR, mestinya yang di demo itu partai politik, bukan DPR, karena anggota DPR ini produk dari partai politik. Tetapi kan problem ini kan tidak pernah selesai, gitu loh. Karena masyarakat masih bisa dibayar, partai politik juga menggunakan jalur-jalur masyarakat dengan menurunkan anggaran atau dana untuk keterpilihan, kemenangan, ya. Nah ini sendiri kan problem gitu loh. Jadi susah ya bagaimana? Kalau awal-awal dulu kan anggota DPR itu kan sangat selektif. Makanya menurut saya yang paling selektif anggota DPR itu pada masa Orde Baru. Semua anggota DPR yang selektif, kemudian menteri-menterinya selektif. Iya. Ya kan? Tidak ada menteri pada masa Pak Harto, Orde Baru, itu yang tidak terjun di dalam kampanye partai politik, kampanye caleg. Siapa? Pun Pak Emil Salim harus jadi caleg, ya kan? Mungkin yang nggak pernah jadi caleg itu ya Sudarmono barangkali, Ali Murtopo, Iya. tokoh-tokoh kunci itu. Tapi yang lain itu jadi caleg loh, Sumarlin, Radius itu menjadi caleg mereka. Tujuannya apa? Supaya kamu tahu, kamu kalau inilah kesempatan kamu komunikasi sama masyarakat, kamu lihat bagaimana kehidupan rakyat kan gitu. Kalau kan sekarang nggak ada Pak. Kutluk-kutluk dari mana jadi menteri, kita pun bingung kadang-kadang, ya kan? Kalaupun diambil dari DPR, ini orang siapa ya? Kita nggak kenal gitu. Iya. Nah, Pak Mas Hadi, kalau aku tanya berapa orang sih kenal menteri sama wamen sekarang? Kalau saya sangat terbatas, mungkin nggak 10 lah paling saya kenal itu. Sisanya berapa hampir ratusan. Mungkin ada yang tahu gara-gara ditangkap KPK aja kali ya. Gue tahu ada Fahri Hamzah. Baru tahu ini wamen ya. Ya kan? Nah, jadi kita melihat problemnya kan begitu. Jadi bagaimana
akhirnya kan ujungnya bagaimana kita meningkatkan kualitas anggota DPR kan gitu. Seperti yang disampaikan oleh Mas Hadi tadi, kita pesimis banget ini dengan kondisi seperti ini, Ya. ya kan. Baru bekerja dan mendengar ketika ada demo, ada protes. Yang sesungguhnya tidak seperti itu kan. Kan saya pernah 10 tahun di sana, ya. Tahu apa yang kita kerjakan dan apa yang harus kita lakukan. Nah memang ada satu Mas Hadi, problemnya lah ini bagaimana saya nanti tanya ke Mas Septa ya. Problemnya tidak ada setting ataupun program dari partai politik apa yang harus diperjuangkan oleh seorang anggota DPR. Oleh karena itu kan tadi munculnya kan individual. Ojol misalnya, itu bukan sikap praksi, bukan sikap partai, sikap individu. Kalau kebetulan ada anggota DPR-nya yang kritis, yang mau berpikir, mau bekerja, itulah yang muncul. Praksi kapan? Putusin undang-undang, ya kan? Hal-hal yang skalanya lebih besar. Tetapi dalam konteks isu-isu yang menyangkut kehidupan masyarakat, itu nggak ada. Oke. Gitu. Itu apa ini? Bagaimana kita menghadapi situasi ini? Iya. Menarik pertanyaan Bang Zulfan. Menarik apa sulit? Yang sulit-sulit ini tanya ke saya Mas Hadi. Ya, jadi ini saling terkait, tapi saya akan memulai dulu dari tadi terakhir poinnya Mas Hadi juga yang di tengah-tengah tadi ya. Kalau memang ada path yang berbeda Bang ya. Nah ini nanti kaitannya dengan bagaimana kaitannya sama DPR ya. Iya. Antara collective action sama new social movement itu path-nya memang berbeda. Ya, jadi kalau kita katakan bahwa Walhi nggak pernah demo misalnya atau nggak bisa mengorganisir dalam skala yang besar, path-nya memang bukan itu. Kata orang Padang itu, jangan berharap tanduk sama kucing gitu kan. Nah jadi justru di sini kita lihat peran mereka yang penting di mana gitu lah. Dan biasanya juga kalau collective action dalam skala besar itu biasanya isunya sangat political dalam pengertian praktis gitu ya, menggulingkan, mengganti atau dalam negara-negara yang parlementer itu pemilu ulang gitu kan. Nah kalau yang new social movement ini dia lebih punya expert lah, bahkan dia mengawal RUU tertentu, dia mentengin, kalau perlu didatengin DPR itu. Nah itu yang karakter dari new social movement. Nah kaitannya dengan pertanyaannya Bang Zulfan, kalau kita lihat kan desain kelembagaan DPR sebetulnya kan dia setara sama eksekutif kan, normatifnya begitu. Tetapi fungsi realnya kalau kita lihat itu kan banyak fungsinya intermediari sebetulnya, ya kan. Ruang negosiasinya justru di DPR sebetulnya. Nah, saya kira ini yang perlu dimaksimalkan sebetulnya. Karena kalau kita berharap DPR itu menjadi lembaga yang revolusioner, itu memang case-nya saya kira hampir nggak ada di dunia ini. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh itu. Nggak usah revolusioner, progresif aja masih jauh. Jauh gitu kan. Ya. Contohnya Inggris. Partai buruh itu kalau lagi oposisi aja garang Bang. Kalau sudah mimpin coba lihat. Nggak jauh beda sama konservatif itu. Ya karena Perdana Menterinya juga Iya. dari Partai Buruh kan. Iya. Artinya dia kemudian lihat realnya kan, ketika dia bicara undang-undang segala macam, dia lebih dalam lagi memahami masalah antara yang sangat idealis sama praktisnya seperti apa itu kan makin kompromis di situ kan. Nah maka disitulah saya kira ruang-ruang NGO yang dalam pengertian tadi SMO itu bisa masuk di situ. Nah yang PR besar kita ini sebetulnya kalau DPR ke eksekutifnya sudah established kan hubungan bagaimana 4 fungsi yang mereka jalankan itu. Nah masalahnya ini ke bawahnya ini Bang.
ke bawahnya ini yang menurut saya belum terlembaga dengan baik. Nah, bagaimana? Ya dalam setiap, undang-undang segala macam itu kan ada RDP apa segala macam, tetapi ini kan juga juga saya kira masih sangat lemah gitu. Dan bagaimana kita memantapkan path yang ini nih, supaya betul-betul apa yang kita sebut dalam istilah meaningful, participation itu benar-benar, terjadi. Nah juga saya kira desain kelembagaan partai politik, seperti yang Mbak tanyakan tadi. Ini juga saya kira PR-nya besar gitu nih, ya. Kalau kita lihat dalam model parlementer misalnya, dalam model Inggris misalnya ya, yang anggaplah yang paling paling senior lah, dalam model seperti ini ya, itu partai politik itu sangat cair, ya kan. Bahkan dia, melengkapi DPR sebetulnya kan, bukan sebaliknya gitu. Kalau di kita kan sebaliknya, gitu. Bahkan, power itu pada akhirnya dikontrol dari luar itu, karena partai lebih kuat dari anggota DPR, ini problem juga gitu. Nah kalau di, model Inggris Apalagi ada ini PAW ya. ada PAW apa segala macam itu membuat otonomi, anggota partai itu menjadi tidak ada. Beda sama Malaysia. Malaysia itu anggota DPR punya otonomi. Walaupun di satu sisi juga menimbulkan destabilitas politik. Dalam kasus Mahathir turun yang terakhir itu kan karena ada yang jumping tuh. Maka kemudian mereka, di beberapa negara bagian di Malaysia itu menerapkan yang namanya, anti jumping itu. Nah Anwar kemarin waktu dia bikin perpaduan itu, koalisi perpaduan, itu MOU-nya dengan partai-partai itu masuk gitu. Jadi tidak fakta apa istilahnya itu ya, tidak boleh lompat party. Akta lompat party istilah mereka itu. Nah ini problem saya kira, kita maunya yang mana? Ataukah modelnya memang mau seperti Amerika misalnya, yang ini pun sudah jelas sekali gitu ya, atau kita mengikut yang mana? Ini yang Saya perlu kira gini, di-clear-kan kalau gitu. kita bicara partai politik di Indonesia ini udah amburadul, ya kan. Kita ini kan presidensial. Biasanya pimpinan partai itu masuk di dalam kabinet, ya kan, menjadi menteri itu kan di parlementer, ya kan. Dia representasi dari partai politik. Tapi kita di sini kan hampir semua partai, ketua umumnya itu menjadi Menko, jadi apa. Jadi bagaimana? Sementara dia sebagai pimpinan partai harus meningkatkan kualitas DPR, supaya ada check and balances tadi, balancing power-nya itu ada, dan dia sendiri kemudian anak buah presiden. Itu problem itu. Iya kan? Setuju Dari saya. sinilah menurut saya bahwa kita mau geser, kita pakai teori, pakai apapun, ini agak sulit. Ini kalau kita Mestinya membaca, partai itu mainannya ya DPR ini. iya, Ya kan? tapi kan semuanya haus jabatan, Nah itu. ya kan? Gue coba AHY jadi Menko, Zulkifli Hasan jadi Menko, Iya. Bahlil aja yang jadi menteri Iya. kan, serasa Menko juga, Iya. ya. Kemudian Nasdem aja yang enggak sekarang itu, Bang. ya, Sama PDB. ya karena Nasdem itu kecelakaan, ya kan? PKB Iya. jadi Menko. Kalau Surya Paloh memang dari dulu nggak mau jadi menteri. Nggak mau ya. Saya kira itu contoh yang ya terlepas dari segala hal. Dia nggak mau. Itu Dia memang contoh yang cukup baik menurut saya. ya, dia tidak mau jadi menteri. Zaman Pak Jokowi periode pertama pun sudah ditawarkan, dia tetap menolak. Ya. Iya. Jadi apa ya? Ya memang bukan mainan dia lah. Gitu. Surya Paloh ini kan sudah pantasnya kan sudah menjadi penasehat presiden. Kalau dia main-main di bawah lagi jadi menteri, menurut saya Kurang pas ya. nggak nyaman juga dia. Nggak nyaman. Ya kita ini udah 1 jam ya kita bicara. Kemudian mudah-mudahan ada perubahan lah. Kalau ada demo besok pun kita harapkan jangan ada bakar-bakaran, kerusuhan. Demo aja seperti biasa. Saya kira ya Turki itu hampir 2 juta lebih turun itu yang terakhir minta Erdogan itu turun. Tapi nggak ada yang rusak. Tidak ada bakar-bakaran. Nah inilah kita mengharapkan bahwa
juga kan kadang-kadang terdengar gini, ada oknum-oknum aparat juga membikin panas-panas, ya kan, memulai memanasi kerusuhan ini supaya menjadi istilahnya chaos misalnya. Nggak perlulah. Saya kira kita semua mengontrol mahasiswanya, pimpinan polisi, Polri, TNI juga mengontrol anak buahnya agar jangan sampai ada yang anarkis. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.